Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 MIPA 3 akan mempresentasikan sumber hukum Islam yang tidak disepakati. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Irmawati Kurnia Putri, absen 17. Saya Lu'lu Imad Munah, absen 19. Dan saya Nafiah Nurasyidah, absen 24. Sebelumnya, kita telah belajar mengenai sumber hukum Islam yang disepakati. Sekarang, kita akan membahas mengenai sumber hukum Islam yang tidak disepakati. Sumber hukum Islam yang tidak disepakati sendiri ada 8. Yang pertama adalah istihsan. Istihsan artinya menganggap baik. Jadi, istihsan adalah penetapan hukum dengan ilat bahwa sesuatu itu dianggap baik. Dari pengertian tersebut, istihsan ada 2. Yang pertama, menguatkan qiyas khafi atas qiyas jali dengan dalil. Misalkan, kalau dalam qiyas, seorang wanita haid tidak diperbolehkan membaca Al-Quran karena dikiaskan dengan orang junub dengan ilat sama-sama tidak suci. Tapi dalam istihsan, seorang wanita haid diperbolehkan membaca Al-Quran dengan dalil kalau orang junub dengan ilat, kalau orang junub itu keadaan yang bisa untuk bersuci. Tapi kalau haid kita tidak bisa menentukan kapan bersuci dan bisa jadi waktunya lama. Kemudian yang kedua, pengecualian sebagian hukum kuli dengan dalil. Misalkan jual beli dengan memesan. Itu ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa jual beli dengan memesan itu tidak boleh. Tapi dalam istihsan, jual beli dengan memesan itu boleh dengan dalil sudah menjadi kebiasaan. Kemudian yang kedua, istishab. Pengertiannya adalah mengambil hukum yang telah ada atau ditetapkan pada masa lalu dan dipakai hingga masa selanjutnya sebelum ada hukum yang mengubahnya. Contohnya, ketika ada seorang yang ragu-ragu sudah wudhu atau belum, dalam keadaan seperti itu, ketentuan harusnya berpegang kepada belum wudhu, karena hukum yang asal adalah belum wudhu. Kemudian yang ketiga adalah mashalihul mursalah. Pengertiannya adalah penempatan hukum berdasarkan kepada kemaslahatan, yaitu manfaat bagi manusia atau menolak madharat atas mereka. Seperti membuang barang dari atas kapal tanpa seizin pemilik karena kapal akan tenggelam. Nah, kalau kita kembali ke hukum asalnya, membuang barang dari atas kapal tanpa seizin pemilik itu sama saja dengan menghilangkan hak saudaranya tanpa seizin. Nah, kalau di dalam mashalihul mursalah itu diperbolehkan dengan dalil demi kemaslahatan orang banyak. Kemudian yang keempat, al-urf. Al-urf adalah segala sesuatu yang sudah saling dikenal dan dijalankan oleh masyarakat, sudah menjadi adat istiadat, baik itu perbuatan, perkataan maupun meninggalkan sesuatu hal. Contohnya, jual beli kebutuhan sehari-hari tanpa adanya ijab qabul karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, ketentuan syariat seharusnya jual beli itu salah satu rukunnya harus ada ijab qabul. Tapi ketika kita merujuk kepada al-urf, itu diperbolehkan tidak adanya ijab qabul karena sudah menjadi kebiasaan. Untuk selanjutnya yang kelima yaitu syar'u man qablana. Pengertiannya, syariat yang diturunkan kepada orang-orang sebelum kita, yaitu ajaran agama sebelum datangnya agama Islam. Contohnya puasa dan berkorban yang sudah disyariatkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Untuk yang selanjutnya, yang keenam yaitu sadud zari'ah. Pengertiannya, melarang perkara-perkara yang lahirnya boleh karena ia membuka jalan dan menjadi pendorong kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Contohnya, melarang perbuatan atau permainan judi tanpa uang.
Karena meskipun tidak memakai uang tetap saja membuka peluang terjadinya fitnah dan mendorong setan untuk menjerumuskan. Selanjutnya nomor 7, mazhab Sohabi. Pengertiannya yaitu fatwa-fatwa para sahabat mengenai berbagai masalah yang dinyatakan setelah Rasulullah SAW wafat. Contohnya, keputusan Abu Bakar bahwa nenek mendapatkan 1/6 warisan. Hal tersebut tidak terdapat dalam syariat namun menjadi ijtihad yang disepakati para sahabat. Selanjutnya nomor 8, dalalatul ikhtiron. Pengertiannya, dalil-dalil yang menunjukkan kesamaan hukum terhadap sesuatu yang disebutkan bersamaan dengan sesuatu yang lain. Contohnya, penyamaan hukum umroh dan haji karena disebutkan secara bersamaan dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.